di otaknya semua orang begitu COVID berakhir, tahu nggak apa yang akan dilakukan orang? Berlibur. Oke. Ya kan? Banyak tuh yang kalau nggak percaya begitu COVID berakhir, banyak tuh orang yang mau berlibur. Hati kalau kehilangan properti. Tapi bukan dengan cara ngomong begitu. Jadi saya ngomongnya, Pak, justru saya datang untuk melindungi properti Bapak. Kan gimana kita menghandle orang lain, tapi gimana sih kita menghandle diri sendiri dulu. Oke. Itu paling penting. Semua hal bisa dihandle kalau kitanya udah terhandle gitu. Maksudnya kalau kita udah bisa menghandle diri sendiri dengan bagus. Selamat siang teman-teman. Siang Natali. Siang Pak Chang. Siang. Udah ada yang join belum ya? Tapi nggak apa-apa, langsung ngobrol aja soalnya Langsung kita kan. aja lah ya. Oke. Nah jadi nih Pak Chan. Topik hari ini apa? Topik hari ini Pak Chan ya. Jadi kita mau tanya nih. Bukan kita lah ya, saya mau tanya gitu, mungkin mewakilkan agent-agent juga ya. Oke. Jadi kita tuh di lapangan itu kan biasa kendala kita itu biasanya gimana bisa jawab customer, bisa jawab calon nasabah kita tuh dengan tepat kan. Kita maunya kan bisa jawab dengan tepat gitu kan. Jadi kita belajar handling objection gitu kan. Mengatasi tanya keberatan ya. Kita tanya sampai semua handling objection kita carilah di YouTube dimanapun gitu lah ya. Tapi kok tetap aja ya, apapun handling objection yang udah kita kasih ke nasabah, ada aja alasannya mereka tolak gitu loh. Ada aja ujung-ujungnya mereka nggak jadi beli gitu loh. Ya benar. Jadi menurut Pak Chan nih masalah sebenarnya tuh gimana gitu ya? Oke. Berarti topik hari ini kita bahasnya adalah bagaimana menghandle objection yang sebenarnya kan gitu. Nah bagi saya topik ini menarik karena ini adalah topik sejuta umatnya agent ya. Karena semua orang agent tuh pengen cari the power of answer ya, seperti itu, jawaban yang satu jawaban bisa semuanya gitu. Padahal bagi saya cara menghandle objection itu sebenarnya bukan dengan kita memberikan satu technical cara ya. Contoh misalnya Natali dibilang, Pak, saya punya satu nasabah mengatakan saya itu tidak punya uang. Gimana sih handle-nya kan gitu kan. Terus saya bilang, bilang aja ke nasabah kalau nggak punya uang sebenarnya kita bisa Pak dengan cara menyisihkan. Anggap aja kita itu seperti misalnya income kita itu awalnya itu 6 juta. Ya udah anggap aja kita itu kena pengurangan gaji dengan kondisi sekarang ya kan jadi 5 juta. 5 juta tetap bisa hidup nggak? Kan bisa ya kan, berarti kan sebenarnya kita mampu aja menyisihkan 1 juta. Antara ini sekarang jadi soal uang tuh bukan tidak ada uang tapi soal niat kan gitu kan, bisa menyisihkan berapa kan gitu. Terjawab nggak? Terjawab gitu, tapi kan setelah kita kasih jawaban seperti itu pun belum tentu dia beli kan. Belum tentu kan, jadi calon nasabah ya tetap bilang ya benar juga sih tapi nantilah kan gitu lagi kan gitu kan. Jadi sebenarnya cara menghandle objection yang paling benar yang menurut versi saya setelah saya terjun ke dunia asuransi selama 6 tahunan itu adalah menghandle diri sendiri itu jauh lebih penting dibanding menghandle nasabah. Menghandle diri sendiri dulu ya? Itu lebih bisa dibanding menghandle objectionnya nasabah. Gimana caranya tuh Pak? karena kalau kita tidak bisa menghandle diri kita sendiri, saya selalu mengatakan kita tidak bisa menghandle diri sendiri, kita nggak akan mungkin bisa menghandle orang lain. Ya, itu udah pasti. Jadi nggak mungkin kita diri sendiri kita aja kita nggak bisa handle, gimana kita bisa handle orang lain kan benar, gitu kan. Nah artinya apa? Artinya adalah gini, saat kita ketemu calon nasabah, itu biasanya agent itu akan sedikit ketakutan. Biasanya. Awal-awalnya pas mau ketemu ya. Ya kan, apalagi ketemu nasabah, calon-calon nasabah yang lebih punya
uang. Iya, financialnya lebih dari kita secara ya. kastanya lebih punya uang kan gitu kan. Kita itu akan merasa kikuk, kita itu akan merasa gelisah, nggak pede ya kan, mau ngomong apa aja takut salah dan segala macamnya kan gitu kan. Jadi apalagi ketika kita bahas asuransi, kita jelasin bla bla bla, terus nasabahnya bilang nanti dulu atau apa, kita langsung gitu. Mikirnya udah overthinking ya, udah kemana-mana gitu pasti. kan. Jadi kalau udah kondisi begitu sebenarnya gimana handle sih kalau udah begini coba? Ya gimana nih menurut Pak Chan tuh nggak gimana akan handle? bisa sebenarnya untuk handle untuk handle, suaranya masuk nggak? Nggak akan bisa untuk menghandle itu. Karena dari kitanya aja udah nggak ada pede, nggak ada rasa percaya diri itu. Benar. Jadi sebenarnya yang harus kita lakukan adalah sebelum ketemu nasabah, sebelum ketemu calon nasabah, yang harus kita lakukan adalah kita harus menguasai diri kita dulu. Oke. Kita harus menguasai diri kita harus membuat, maksudnya asuransi itu kita udah kuasai dengan sangat bagus belum? Kita udah menguasai semuanya dengan bagus belum? Produk knowledge-nya udah oke belum gitu? Nah kalau itu semua udah oke, semua udah bagus gitu kan, maka biasanya tingkat kepercayaan diri kita itu lebih tinggi. Oke, jadi kita produk knowledge-nya harus tahu dulu gitu ya tentang asuransi ya. Produk knowledge-nya harus tahu jelas dulu. Ya, dan cara kita istilahnya karena kalau dengan produk knowledge ya, kalau udah kita kuasai, itu otomatis cara kita ngomong itu pasti akan beda. Itu udah otomatis. Ya. Banyak tuh yang kita lihat leader itu biasanya kalau minta agentnya itu biasanya mereka akan meminta agentnya itu untuk prospek dulu. Oh, tanpa training yang benar-benar ini belum ya, lengkap dulu lah ya. Biasanya kan seperti hanya itu. Hanya basic aja gitu ya. Medikal, meninggal gitu, betul. jiwa gitu ya. Jadi begitu karena bagi sebagian leader kan ya udah lu prospek kan pasti dapat pengalaman itu. Sambil belajar gitu Sambil belajar kan gitu kan. Padahal lu bayangin sesuatu yang tidak kamu kuasai, apalagi nih bahasanya tentang finansial lah. Iya. Tentang keuangan gitu kan, yang begitu rumitnya gitu kan. Dengan kondisi begitu kita udah langsung terjun, langsung prospek. Saya rasa sih dari 100 agent mungkin 1 agent aja yang bisa bertahan gitu. Oke. Jadi bagi saya kalau mau menghandle objection, ya topiknya hari ini tetap menghandle objection, gimana mengatasi keberatannya nasabah, ya kan. Saya tetap ada beberapa tips yang bisa saya berikan nanti ke teman-teman. Tapi satu dulu yang paling penting adalah kita itu harus menghandle diri sendiri dulu. Oke. Karena biasanya dengan orang yang punya produk knowledge yang bagus, biasanya itu akan membuat ini orang lebih percaya diri. Ini orang lebih, ini agent lebih apa ya? Berani ya, lebih berani untuk bersuara ya kan? Karena kadang ada orang aja yang nggak tahu apa-apa aja berani bersuara gitu kan. Benar. Apalagi kalau kamu benar-benar menguasai dengan bagus. Iya. Nah ini auranya itu akan beda. Jadi oke, kalau udah satu itu ya. Kedua, tips yang kedua yang bisa saya kasih tahu adalah peka terhadap objectionnya nasabah. Peka terhadap objectionnya nasabah. Peka, itu penting. Jadi bagi saya itu seperti insting lah. Jadi contoh nih ada nasabah yang mengatakan dia itu pribadi mengatakan objectionnya seperti oke, saya tidak punya uang, lagi berat, usaha lagi. Sering banget tuh Pak Canto. Gimana tuh? Sering banget ya dapat, apalagi kondisi COVID sekarang kan, usaha lagi sepi dan lain-lain kan gitu kan. Lu bayangin ya, usaha lagi sepi nanti, tapi di otaknya semua orang begitu COVID berakhir, tahu nggak apa yang akan dilakukan orang? Belibur. Oke. Ya kan? Banyak tuh yang kalau nggak percaya begitu COVID berakhir. Banyak tuh orang yang mau berlibur. Benar. Berarti kan ada uang. Iya. Oh, berarti hanya alasan dong gitu ya. Logikanya kan begitu kan. Buktinya semua orang udah berpikir nih, oke nanti setelah COVID berakhir gua itu pengen banget ke sini. Kunjungi tempat apa duluan kan gitu ya. butuh uang kan. Ya, benar, tapi kenapa waktu posisi begini kita ajak asuransi, jawabannya apa? Nggak ada duit. Usaha lagi sepi kan gitu. Ya mereka nggak ada duit karena lagi simpan duit untuk berlibur. Tapi itu seloroh ya. Tapi maksud aku pengen kasih tahu adalah pekanya itu adalah apakah benar kalau nasabah yang mengatakan tidak ada uang setelah kita handle selesai dia akan masuk? Kan enggak juga. Belum pasti sih. Artinya adalah
alasan sebenarnya belum terungkap. Ya. Jadi ibarat sebuah kasus, ya kan, sebuah kasus yang menjadi alasan sebenarnya mereka itu belum keluar gitu. Itulah kenapa kadang kita udah susah payah jawab pun nggak ada jawabannya. Maksudnya nggak tetap tidak masuk gitu. Jadi maksud saya gini, kita peka itu dalam artian setelah kita tahu. Kalau aku sih selalu suka tanya nasabah ya, kira-kira kok Pak Bu, saya pengen tanyanya yang sebenarnya gini, apa sih yang benar-benar menjadi pertimbangan Bapak atau Ibu? Jadi untuk mengungkap kebenarannya kita menggunakan pertanyaan seperti itu ya. Jadi aku lebih suka bahas itu gitu. Oke. Jadi supaya mereka itu benar-benar istilahnya benar-benar curhatnya lah itu. Jadi kita bisa dapat alasan sebenarnya dari mereka. Bahwasanya sebenarnya gini Chan, saya sebenarnya nggak masuk karena aku pernah dapat beberapa contoh ya. Aku sebenarnya nggak masuk karena ada nih family, ada dari adik istri yang jadi agent, ya kan, dia juga ajak saya, gini kan ada kan, pasti ada kasus-kasus yang beginian. Ada nih family saya, ternyata dia juga jadi agent, kalau saya nggak masuk juga nggak enak. Tapi aku tahu sih dari kamu aku lebih mengerti gini-gini atau apapun lah gitu. Jadi ketika kita tahu begini, tapi itulah uniknya orang Indonesia. Bagi saya ya, mereka itu untuk mengatakan tidak aja sungkan. Segan ya? Segan. Mereka kalau kita udah jelasin apapun, mau ngajak apapun, mereka selalu membuat satu keadaan di mana gue itu sebenarnya pengen beli, tapi nggak bisa gitu. Mereka nggak akan bisa bilang, mereka jarang ya, aku ketemu nasabah yang pokoknya enggak, jarang. Iya benar sih, selalu ada excuse-nya, alasan-alasannya selalu ada ya. Ya berkelit-kelit dulu ya kan, mikir lagi, bayangin ya, kita jadi agent, dia jadi calon nasabah, ketemu kita, dia masih harus mikir, nggak mau beli aja dia mikir. Mikir pakai alasan apa supaya gitu, tidak menyakiti langsung si agent. Nggak mungkin kan kalau contoh nih, saya nasabah, saya nggak suka ini agent, ya kan. Terus dia datang, cuma ya karena teman ya udah dia datang, terus dia tawarin asuransi. Kan nggak mungkin saya bilang, sebenarnya saya nggak suka kamu, makanya saya nggak beli asuransi. Ya, nggak mungkin dong, nggak mungkin dia bilang gitu. Jarang lah ada orang seperti itu kan. Terus karena alasan, berarti kan kita dapat sebenarnya alasan sebenarnya adalah dia itu tidak beli asuransi karena ini agent, kan gitu kan. Tapi karena dia nggak mau membuat suasana jadi tidak enak, dia akan mengatakan ya nggak ada uang, nggak ada ini, nggak ada itu, ya kan. Ini agent semangat dong, jelasin udah belajar nih tadi handle objectionnya, ya kan. Oke, saya jawabnya begini. Terakhirnya apa? Tetap nggak mau. Padahal sebelumnya udah di rumah udah belajar ya, nanti biasa customer bilang apa gitu ya, nggak ada duit gitu ya, nggak butuh, udah persiapin nih semua perbandingannya ya kan, kalau dibandingin ini nanti jawabnya gimana dan lain-lain kan gitu kan. Dia persiapkan alasannya, kita juga sebenarnya udah persiapkan ya handling objectionnya. Tapi terakhir ya kan, ini agent juga stres, udah belajar mati-matian, padahal ini nasabah sebenarnya nggak masuk karena ini agent, dia mungkin dia nggak suka personalitinya atau apalah ya kan, ada satu alasan. Lu bayangin gimana sih gini kalau makanya aku bilang agent itu harus peka. Agent itu harus tahu ini nasabah memang nggak suka saya, atau ini nasabah memang tidak punya uang, atau memang ini nasabah tidak punya atau niat, atau maksudnya dalam artian tidak merasa butuh. Ini nasabah bermasalah di tempat kita, company. Dia bukan tolak saya. Dia tolak company-nya mungkin. Dia mungkin ada apa? Kejadian cerita masa lalu yang membuat dia trauma sama ini company. Kan ada juga. Jadi begitu banyak sebenarnya faktor-faktor yang membuat satu nasabah itu tidak mau masuk. Ya kan? Nah, itulah kepekaan kita, itulah insting seorang agent harus paham gitu. Benar-benar dibutuhkan sebuah insting untuk tahu alasan sebenarnya dari nasabah yang kamu prospek itu. Insting itu bisa kita ini nggak sih, bisa kita gali nggak sebenarnya? Bisa kita pasti bisa, nggak mungkin nggak. Jadi itu sebenarnya kalau tanya saya di awal-awal saya juga nggak tahu dong. Waktu awal perjalanan karir saya prospek orang, saya kadang juga nggak tahu dia tolak saya itu karena apa. Okay. Saya cuma merasa karena dia nggak ada uang. Okay. Padahal mungkin dia tolak saya karena
dia merasa saya itu belum pengalaman. Ya. Ya kan, ini agent entah bisa lama enggak. Ya kan, penyakit istilahnya lah kalau kita bahas penyakitnya, kalau agent baru kan banyak nih nasabah yang belum gitu percaya, ya kan, apalagi bagi nasabah mau klaim mau apa itu sangat susah kalau tanpa ada agent kan. Benar. Jadi bukan berarti kan bukan bermasalah di produk, bukan bermasalah di company, tapi bermasalah di agent yang baru terjun ya di dunia asuransi. Dia takut nanti kalau kamu nggak lama gimana. Nah, aku juga menghadapi kasus seperti itu. Tapi aku dulu nggak tahu. Aku nggak tahu kalau ternyata dia tolak karena itu. Terus gimana nih biar kita bisa tahu gitu kan? Nah, dari itulah pengalaman kita. Oke. Pengalaman ya setelah ketemu 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4, 5, 6, 7. Saya mulai belajar. Jadi saya belajarnya itu bukan, jadi ingat teman-teman kalau yang teman-teman yang mau belajar tentang handling objection, jangan dipelajari itu kalimat-kalimat itu. Tapi dipelajari adalah kepekaan kita, yang dipelajari adalah kemampuan kita menganalisa si calon nasabah. Jadi saya mulai pelajari hal-hal tentang ya bisa saya bilang tentang komunikasi, tentang skill itu, tentang bagaimana membaca orang. Itulah kenapa saya lebih suka baca yang 4 personality plus kan. Ketemu nasabah yang, kan ada kan kita pasti ketemu nasabah yang lebih melankolis, lebih detail, sanguin, yang heboh-hebohan, yang santai, kalem, yang pragmatis, yang agak judes, yang agak tegas, koleris kan gitu. Nah, saya mulai mempelajari itu semua. Dan mulai memahami itu. Nah, kuncinya satu yaitu kamu harus ketemu sebanyak mungkin orang. Kuncinya di sana. Kalau mau tahu cara menghandle orang, menghandle objectionnya nasabah, sebisa mungkin di awal-awal itu ketemu begitu banyak orang. Dari sana kamu akan belajar banyak. Jadi bukan dengan menghafal kalimat-kalimat gitu ya? Ya, tapi uniknya banyak agent yang benar-benar suka menghafal itu kan. Benar. Oh nanti kalau dijawabnya, pas Pak Chan dibandingin sama investasi properti dengan ini, cara jawabnya gimana? Iya benar. Kan gitu kan. Saya jelasin dong cara jawabnya. Oke, kalau investasi kan contoh ya, misalnya ada yang investasi, nasabah mengatakan invest di properti lebih bagus daripada bayar premi asuransi kan gitu kan. Terus nanti biasanya kan kita belajar objection, dijawab dong. Ya kalau ada apa-apa kan habis propertinya karena tidak ada asuransinya, ya kan? Berarti jawaban seperti itu, menghandle seperti itu bagus nggak ya? Sebenarnya benar juga kan? Cuma faktanya yang diterimanya oleh calon nasabah itu merasa kamu itu sedang mengutuk dia, bahwasanya mendoakan dia ya. Seperti kan gitu kan, seperti mendoakan gimana maksudnya kalau ada apa-apa properti kamu juga habis. Iya benar. Kan gitu. Tapi faktanya itu benar loh gitu. Tapi yang dia terima itu benar. Maksudnya yang dia terima itu yang diterima nasabah itu seperti itu. Jadi kesannya jadi nggak enak kan. Nah, kita belajar objection yang lebih bagus lagi. Objection yang lebih bagus lagi itu gini loh Pak, kalau soal properti dengan asuransi sebenarnya itu mau dibandingin agak susah karena fungsinya beda-beda. Justru Pak, saya datang itu untuk melindungi properti Bapak. Gitu loh. Padahal kita nggak prospek properti kan? Kita prospek asuransi, tapi kita bahasnya properti dia. Karena dia mengagung-agungkan properti dia. Itulah kesempatan saya masuk bahwasanya properti, justru saya datang untuk melindungi properti Bapak. Kita harus sama ya, seperti pikiran dia ya. Jadi saya mulai berpikir di posisi dia. Itu jawaban selanjutnya adalah kita berpikir di posisi dia. Kalau saya seorang nasabah yang lebih cenderung suka properti gimana? Saya akan membuat dia itu sakit hati kalau kehilangan properti. Tapi bukan dengan cara ngomong begitu. Jadi saya ngomongnya, Pak, justru saya datang untuk melindungi properti Bapak. Kenapa? Dengan Bapak menyisihkan sebagian besar uang di asuransi, jika ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, properti Bapak aman. Jadi tidak akan mengganggu gugat properti Anda. Kalau ngomong begitu kan dia akan lebih ingat di
propertinya dong. Propertinya, ya. Gitu kan. Tapi kan dia tetap harus bayar asuransinya. Iya. Benar. Dia, Ya kan? dia berpikir cara melindungi properti dia ya. Ya, nah berarti bayangin ya. Saya pengen kasih tahu ini. Bayangin kalau oke benar juga ini bagus nih ya kan. Oke, saya pernah nih ketemu calon nasabah yang ngomong gini. Oke, nanti saya udah belajar nih ya ngomong gini. Nanti saya ngomongnya persis sama ya kan. Iya benar. Persis sama. Itu apakah hasilnya dia pasti tetap masuk? Belum tentu ya. Belum tentu Iya, guys, beneran. Jadi teman-teman harus ingat, belum tentu masuk gitu. Iya. Aku nggak berani garansi cara saya menghandle itu saya bisa bilang bagus, tapi saya nggak berani garansi itu bakal bisa. Iya. Karena sekali lagi banyak faktor yang teman-teman harus tahu. Apakah dia dekat sama kamu, atau dia nolak memang karena dia sedang membandingkan, atau memang karena apa gitu. Tapi next berikutnya yang teman-teman harus belajar, yang saya bilang tadi dari contoh tadi adalah jadi agent itu harus memposisikan diri sebagai nasabah. Oke. Itu cara menghandle yang ketiga berarti. Ya. Yang pertama menghandle diri sendiri, kedua adalah lu harus peka. Ya kan? Peka terhadap keadaan. Ketiga ya lu harus memposisikan diri sebagai nasabah. Oke. 3 itu ya Pak Chan ya. Ada lagi nggak Pak Chan? Ya sebenarnya dari 3 itu kita udah bisa mengembangkan dengan luas sih. Dan dari 3 itu kita udah dapat semua jawaban sebenarnya. Oke. Tinggal ketemu kasus yang baru ya kan. Tapi intinya sama semuanya. Ini adalah seni berkomunikasi gitu. Iya. Asuransi bagi saya unik, menarik ya. Karena gimana sih rasanya, Natali pernah merasa nggak gimana sih rasanya membuat seseorang yang benci, tidak suka asuransi, kemudian dengan kehadiran kamu, dengan penjelasan kamu, dia menjadi suka dan dia menjadi mau gitu. Pernah sih Pak Chan. Pernah memikirkan sampai itu seperti apa ya? Seperti sebuah kepuasan yang beda kan, ya, berbeda dibanding hal-hal lainnya gitu. Jadi saya merasa itulah uniknya asuransi gitu. Membuat seseorang yang mungkin super benci ya, super nggak suka, pokoknya dengar kata asuransi aja mereka udah benci banget atau apa, seperti terprogram ya, seperti terprogram langsung begitu muncul kata ini langsung meluap-meluap gitu kan. Nah saya suka ketemu orang-orang seperti itu. Nah jadi kalau mau ditambah 3 tambah 4 itu kepercayaan diri kita yang tadi ya sebenarnya nomor 1 itu. Percaya diri dulu ya. Menghandle, bagaimana membuat diri sendiri itu jadi percaya diri. Percaya diri itu bagi saya datang dari product knowledge. Oke. Semakin kamu menguasai sesuatu, semakin percaya diri kamu. Contoh sederhana misalnya ya Natali atau siapapun yang di sini, kalau teman-teman sedang bukan soal asuransi ya, soal apapun yang kamu berhasil kuasai, ya, memasak contohnya ya kan, masakan kamu setiap kamu masak semua orang mengatakan enak, misalnya kan gitu kan. Waktu bahas tentang masak-memasak ini, saya yakin kamu pasti akan jadi orang yang berbeda. Kalau kita suka ya. Aura bukan suka, tapi percaya dirinya. Aura percaya diri kamu pasti beda. Boleh dites itu. Kalau nggak percaya, teman-teman coba di room ini ya, coba mikirin satu skill yang kamu kuasai. Coba mikirin saat itu kalau pas ngobrol topik ini, bahasa topik ini, coba mikirin gimana sih saat itu kamunya. Percaya diri nggak? Kalau kita kuasai pasti kita pede dong gitu ya. Pasti nggak? Pasti dong. Nah kalau begitu kita udah bisa menghandle semua orang sebenarnya. Oke. Kita pasti bisa menghandle semua orang. Maksudnya tentang asuransi, kalau asuransi saya udah kuasai produknya, saya udah kuasai semuanya gitu kan. Ya benar. Maka kami yang agent-agent yang sudah punya pengalaman di dunia asuransi itu malah lebih suka ketemu yang nasabah yang kadang istilahnya
bandel gitu. Okay. Kami jadi lebih tertarik gitu. Lebih menantang ya. Ya, beneran jujur aku lebih suka ketemu agent yang calon nasabah, iya. calon nasabah yang ya lebih menantang lah, lebih nggak suka gitu kan. Debat itu rasanya menyenangkan gitu. Kalau udah saking pedenya kita kalau udah saking menguasai semuanya kita sampai punya rasa seperti itu ya. Beneran. Oke. Jadi teman-teman ya kalau memang pengen menghandle objection kan kita tuh carinya jawabannya itu di luar gitu kan. Padahal kalau kita pelajari lebih dalam ternyata jawabannya ada di diri sendiri juga kan. Ternyata jawabannya ada di penguasaan diri kita. Yang mungkin agent itu sendiri tidak merasakan, tidak ngeh mungkin. Iya sih. Karena kan kebanyakan agent udah mikir nih pokoknya biasanya nih pada umumnya nasabah bilang apa gitu kan. Udah kita list tuh di buku nih kan, nanti jawabannya apa udah tulis di samping. Jadi kalau customer jawabnya begitu, kita jawabnya begitu aja gitu loh. Terus ujung-ujungnya nggak closing juga gitu loh. Ada yang mungkin closing, ada yang mungkin enggak. Iya benar. Ya kan? Pas kalau memang kondisinya pas, ya udah masuk gitu kan handling objectionnya. Tapi kebanyakan sih mungkin karena kurang feel dari kita juga ya jawabnya gitu kan, kita kurang mengerti gitu kan customernya lagi mikirin apa gitu, bener-bener dia lagi hadapin apa gitulah. Oke. Jadi agent jadi selama ini banyak agent yang belajarnya seperti itu. Iya. Oke. Contohnya salah satunya saya sih. Saya mungkin dulu lah ya, sekarang udah nggak begitu lagi gitu ya. Dulu tuh saya sering kayak cari kocan gitu kan, tanya gimana sih jawabnya kalau ada customer bilang begini gitu kan. Kadang kalau kurang puas gitu kan cari di YouTube gitu kan, cari di Google sendiri gitu kan. Intinya cari jawaban sebanyak mungkin gitu. Kalau jawaban kocan nggak masuk, aku coba jawab pakai handling objection yang lain gitu. Oke. Tapi lu bisa bayangin nggak teman-teman kalau kondisinya begini, kita coba cari jawaban sebanyak mungkin. Tapi faktanya bukan itu objection sebenarnya. Kan capek sebenarnya kan. Kalau bayangin kita udah oke sih, coba A, coba B, A nggak masuk, B, C, D, E, F kan gitu kan. Nggak masuk semua, nggak akan masuk karena objection yang sebenarnya belum muncul. Benar sih. Yang dari nasabah itu permasalahan yang sebenarnya itu nggak masuk gitu belum muncul gitu. Makanya itu sebagai seorang agent ya ini ibaratnya menjadi seorang detektif kan, menggali kan informasi kan, fact finding lah itu yang dibilang. Kita harus tahu sampai ini calon nasabah benar-benar merasa oke. Sebenarnya Chan saya nggak masuk asuransi. Aku ada loh pernah ngobrol ya kan sama calon nasabah. Gua ngobrol sama dia. Terus udah jelasin juga, udah santai, udah apa jelasin sampai akhirnya dia ngaku gitu. Dia ngakunya sebenarnya Chan nggak enak hati ya gini. Kenapa? Emang ngomong aja nggak apa-apa gitu kan. Dia baru ngaku bahwasanya ini nih adik apa istrinya adik juga asuransi nggak enak gini gitu. Jadi ketika saya udah sampai tahap itu, saya nggak mungkin maksa lagi dong, ya kan? Ada orang yang tetap berpendirian, ya kalau soal asuransi jangan, tetap harus sama yang profesional, tetap harus yang begini ya kan? Atau gimana kan gitu. Ada yang orang yang memang tipikal yang nggak enak hati, gimana pun itu adik istri, jangan gara-gara ini ribut, nggak enak kan gitu kan? Keluarga sendiri kan? Ya, nah jadi ketika aku tahu ini orang, contoh ya, ketika aku tahu ini orang adalah tipe yang seperti itu, ya saya pasti yaudah nggak apa-apa gitu. Tapi kalau aku tahu tipe orang yang memang dia lebih mencari orang yang profesional atau istilahnya dia itu lebih punya power, dia pasti tetap akan sama saya juga. Jadi maksud aku adalah karena saya peka terhadap hal beginian, saya tahu kapan harus maju, kapan saya harus mundur. Oke, jadi kalau ketemu case yang seperti tadi, Pak Chan gimana tuh? Dia bilang istrinya adiknya ya agent asuransi. Terus gimana tuh Pak Chan handle-nya? Ya karena saya tahu dia tipe yang istilahnya apapun yang saya ngomong dia tetap pro-nya ke sana kan istilahnya kan. Ya saya pasti akan ya nggak apa-apa sih. Ya udah kalau kamu ngomong gitu kan lebih enak kita dari awal. Nggak apa-apa. Pokoknya aku tetap akan jelasin bahwasanya produk yang kesehatan atau apapun yang harus kamu beli itu udah oke. Ya udah lu mau beli sana tetap nggak masalah. Oh gitu. Jadi tetap
kasih tahu yang terbaik gitu ya. Ya, jadi belinya sama itu nggak masalah. Okay. Setidaknya kita meninggalkan satu kesan bagus gitu. Ya. Kalau aku ketemu tahu bahwasanya ini orang dilema atau istilahnya dia punya power dan dia lebih suka masuk dengan yang dia anggap lebih profesional misalnya gitu kan. Saya akan jelasin gitu. Sebenarnya membantu keluarga sendiri atau saudara sendiri itu bagus gitu. Oke. Tapi kita harus tahu juga gitu. Karena ini sesuatu yang menyangkut masa depan kita sendiri juga gitu. Jadi maksud aku kita kasih tahu sesuatu yang kita juga pro dia loh sebenarnya. Iya. Pro adiknya itu loh gitu kan. Tapi kita ingetin juga sekali lagi bahwasanya ini tentang masa depan kita pribadi. Oke. Jadi harus diperhatiin juga gitu kan. Jadi omongan seperti itu membuat saya itu lebih aman. Lebih aman dalam arti? Lebih aman dalam artian ya saya di mata nasabah saya tuh tidak akan dianggap saya seperti mencuri cashnya adiknya, adik ipar itu gitu. Jadi kita tetap harus bisa, intinya teman-teman nanti bisa belajar lah. Bisa belajar ya dengan pengalaman yang begitu banyak Karena bagi saya banyak agent yang tidak menunjukkan hasil yang sesuai harapan mereka itu karena intensitas atau ketemu nasabahnya itu nggak banyak. Ya, benar. Setahun paling 12, sebulan aktivitasnya sekali. Dikit ya. Ya. Sebulan paling 1, 2. Iya benar. Itu pun sekedar buka mulut. Bro gimana kabarnya? Ini habis basa-basi terus masuk asuransi gitu kan biasanya kan. Terus dia langsung nggak mau. Misalnya atau ayo nanti deh kalau beginian masih banyak kebutuhan biaya lain, gitu kan. Kita udah langsung oh ya udah habis selesai. Terus kita tanya ada prospek nggak? Ada gitu. Bagi saya itu belum termasuk prospek. Oke. Prospek bagi saya itu adalah ketika kamu udah ngobrol sama dia lebih jauh gitu. Okay. Udah sampai objectionnya lah gitu. Jadi Ya. dari sana baru bisa belajar banyak. Kalau yang tadi, yang contoh seperti tadi itu, bagi saya itu belum termasuk prospek. Oke, hanya basa-basi aja ya? Ya. Oke, jadi ini Pak Chan aku mau tanya nih, ada satu pertanyaan. Kemarin, ini kan beneran ini cerita beneran kan, jadi ada temen yang curhat gitu kan, dia curhat sama kita gitu kan, dia bilang, aku heran gitu kan, sebenarnya kita belum prospek gitu ya, belum mulai ngomong tentang asuransi, dia duluan curhat gitu kan. Kenapa ya, dia bilang, kok kebanyakan agent itu nggak enak ya, asik kayak maksa orang masuk gitu loh, kayak kejar-kejarnya ngeri banget gitu loh. Padahal kan udah dibilangin gitu loh, saya budgetnya tuh segini gitu kan. Saya sekarang udah punya kesehatannya udah bagus gitu ya kan. Kenapa masih disuruh masuk kesehatan yang baru lagi gitu, katanya lebih bagus, limit lebih gede gitu kan. Terus dia bilang, jiwa saya juga udah ada gitu loh. Kenapa masih dipaksa, dibilang gini nih sama agennya, dia bilang, beli asuransi makin banyak makin bagus dia bilang. Oke. Jadi nasabahnya bilang, yang saya ngerti, dia bilang memang asuransi makin banyak makin bagus gitu kan. Cuman kan tergantung sama budget saya juga gitu kan. Budget saya udah segini nih gitu kan, udah nggak bisa lagi. Jadi menurut Pak Chan nih kondisinya gimana nih? Meskipun nggak ketemu ya, belum nggak kenal gitu ya sama nasabah. Cuman kalau dari kondisi seperti ini gimana tuh? Oke, berarti ada dua kemungkinan ya. Satu, dia benar-benar budgetnya segitu. Ya. Satu lagi ya sebenarnya dia bohong juga soal budget. Oke. Kan gitu kan. Karena kalau kita tanya nih secara normalnya ya, kita secara normalnya kalau kita hadapi kasus beginian ya kan. Kalau kita tanya normal, nasabah ya selalu akan jawab budgetnya seminim mungkin. Iya, benar. Logikanya kan begitu. Iya. Jadi kalau dia ngomong budget segini, saya belum tentu percaya langsung. Oke. Saya belum tentu percaya, tapi saya tahu dia itu pasti merasa risih kan. Saya udah begini, udah beli ini diminta upgrade lagi, ya diminta ini lagi, diminta itu lagi. Jadi mungkin dari agent yang datang itu kesannya maksa banget kan? Iya, benar. Kesannya itu seperti seakan-akan harus beli sebanyak dia untuk masuk gitu jadi bagi si calon nasabah itu jadi nggak nyaman. Iya. Bagi saya ini agent juga sudah gagal sih sebenarnya jadi agent. Sebenarnya yang harus kita lakukan adalah ketika ketemu handle-nya itu kita cari tahu dulu. Cari tahu apa yang dia beli, berapa yang dia sudah beli, ya kan? Dari kehidupan dia kita bisa fact finding. Sebenarnya sebulan dia kehidupan dia berapa,
dan berapa kan gitu kan. Contoh misalnya kalau tanya income kan kebanyakan nasabah kan nggak mau jawab. Iya benar. Kalau tanya kebutuhan yang tidak pengeluaran biasanya bisa lah ya kan. Sebulan kira-kira 20 juta, iya kurang lebih begitu kan gitu kan. Begitu 20 juta di mindset saya kan pasti ini orang udah nggak mungkin dong cari uangnya itu sebulan di bawah 20 juta. Pasti di atas 20 juta. Ya kan? Benar. Nggak mungkin juga 21, 22, enggak. Harusnya lebih dari 30. Karena pengeluaran dia 20. Kan gitu. Nah, begitu saya udah mulai dapat info-info ini, saya akan cari tahu. Dia bilang sudah ada, kesehatan sudah ada, jiwa sudah ada yang bagaimana? Jadi berapa sih yang dia bayar? Ada 200 ribu per bulan, ada 300 ribu per bulan, ada yang gimana kan gitu kan. Jadi dengan saya cari tahu ini, nah saya baru bisa tahu. Lu harus nambah atau enggak, yang sesuai atau enggak gitu. Tapi kalau memang dia bayarnya, misalnya kebutuhan hidup dia 20 juta, dia bayar asuransi sudah 3, 4, 5 juta, berarti udah oke dong sebenarnya gitu kan. Berarti udah memang udah pas gitu. Nah kalau gitu kita nambahin beban itu kan nggak mungkin juga. Jadi ingat dunia asuransi itu underinsured ya. Underinsured itu beli asuransi kurang itu nggak bagus. Over juga nggak bagus. Jadi maksudnya nih nasabah ya kan kemampuan dia bayar secara income harusnya 5 juta. Kalau paksa dia bayar sampai 8 juta sebenarnya juga nggak bagus. Buang-buang duit ya? Bukan buang duit sih, bukan. Jadi ya manfaatnya kan otomatis lebih besar. Manfaatnya ya kan? kepake pasti gitu. Lebih besar. Cuma yang saya pakai kan ibaratnya bagi saya seperti baju ya kan. Size-nya M gitu. Beli L boleh nggak? XL boleh nggak? Kan enggak juga kan, maksudnya kita pasti akan pakai yang size-nya M kan. Nggak mungkin, kenapa beli XL? Ya karena saya udah tahu nih bentar lagi saya gemuk. Ya supaya saya nggak buang-buang uang kan gitu kan. Enggak juga kan, kita belinya ya tetap M gitu. Benar. Nah asuransi juga harus seperti itu. Bukan berarti beli lebih itu menjadi buang-buang uang, tapi lebih ke ya mungkin sisa yang kelebihan itu bisa diinvestasikan ke tempat lain. Misalnya investasi apalah gitu, dana darurat dan lain-lain. Kan tidak semua tentang asuransi juga gitu ya. Benar. Jadi dengan tahu begitu kita udah bisa menghandle ini nasabah. Ini nasabah juga akan melihat kita itu, oh ternyata enak ya ngobrol sama kamu. Oh ternyata begini ya agen asuransi yang profesional gitu kan, ngomongnya jelas, pertanyaannya jelas, tahu, dia benar-benar tahu loh gitu. Bukan datang, pokoknya lo harus beli, pokoknya gini, pokoknya gitu kan, enggak. Nah ini yang saya bilang, jadi dari sini bayangin ya satu nasabah ini meskipun katakanlah asuransi dia udah oke, lengkap, tapi dengan kamu datang dan menghandle seperti ini, otomatis di mata dia kan udah bagus. Bisa jadi ke depan dia akan mereferensikan teman-teman dia, saudara-saudara dia, ya kan? Karena merasa kamu itu bagus banget. Profesional ya. Nah itulah yang menjadi istilahnya apa? Nadi kita. Kan nadi dalam maksud saya adalah nasabah kita tuh nggak akan berhenti. Karena banyak tuh agent ya jujur ya, banyak tuh agent yang dia itu sendiri merasa kalau 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun habis. Udah nggak tahu lu, bingung. Database-nya udah nggak ada lagi gitu ya. Mereka udah bingung nih. Aduh, aku mau cari siapa lagi ya. Kebanyakan agent merasa seperti itu. Mereka bingung mau cari siapa. Bayangin. Kalau Anda masuk tahun 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun bingung, akhirnya bingung, berarti sebenarnya cara closing Anda bermasalah. Lu bayangin. Bisa closing aja belum tentu bagus. Bermasalah berarti. Kenapa bermasalah? Karena nasabah yang Anda closing itu berarti kan tidak berani mereferensikan Anda. Ya benar. Ya kan? Benar. Mereka jadi tidak berani mereferensi kan ke teman-temannya, ke saudara dia. Berarti tidak ada yang menarik gitu. Closing sih closing. Lu bayangin, closing sih closing loh. Apalagi tradisi kita ya di Indonesia itu kan misalnya kan kayak tadi Pak Chan ada cerita juga kan dikit kan. Misalnya tradisi kita di Indonesia itu mereka cari agen asuransi itu atau apapun itulah ya. Mereka nggak pernah kayak cari
siapa sih yang profesional gitu ya. Ya mereka itu orang Indonesia ya cenderung akan cari yang kenal. Iya, ya kan? benar. Kalau orang di luar negeri itu mereka kalau misalnya mau bangun rumah, mereka akan cari kontraktor ataupun developer yang udah terkenal, udah bagus, udah profesional gitu kan. Kalau di Indonesia kan beda. Indonesia kenal nggak kontraktor? Dia nggak mau tahu ini profesional atau enggak. Pokoknya kenal nggak gitu. Mulut ke mulut gitu ya. Ya, jadi itulah kenapa saya itu pribadi tipe yang lebih suka menjelaskan asuransi itu secara detail, secara lebih lama sih closingnya, prosesnya lebih lama. Oke. Tapi saya tahu dengan proses lebih lama itu membuat nasabah saya mengerti. Okay. Oh ternyata asuransi seperti ini, ternyata asuransi begini. Jadi dengan begitu mereka akan lebih aktif gitu mereferensikan saudara atau teman-teman mereka. Iya. Itu yang saya selalu tanamkan di dalam pikiran saya. Jadi kita bukan closing omset dulu ya, kita closingin dulu dari pemikiran mereka gitu ya, secara kesadaran mereka gitu. Benar-benar. Oke. Ya itu benar banget. Jadi saya itu bukan fokus gimana sih pokoknya saya ada bulan ini punya omset, enggak. Ya. Tapi gimana sih mereka mengerti dengan jelas. Karena bagi saya orang yang mengerti dengan jelas membeli sesuatu itu jauh lebih gampang dihandle di kemudian hari. Karena mereka mengerti jelas gitu. Natali pasti sering kan dengar yang istilahnya nasabah udah bayar 10 tahun, 20 tahun ya kan. Terus sehat, terus tidak kenapa-kenapa tapi marah-marah. Pernah sih. Ya kan? Karena uang katanya mereka, aku bayar 1 juta setahun, sebulan, setahun 12, 10 tahun 120. Iya benar. Kata agennya nanti setahun ke-10 uangnya akan jadi 140 juta. Iya benar. Ya kan? Jadi kesehatan kamu gratis. Iya. Katanya begitu. Iya. Ya kan? Nah, kalau saya menjelaskan asuransi kesehatan misalnya, kita akan jelasin asuransi kesehatan itu bayar biaya, punya biaya dan segala macamnya. Jadi uang kamu belum tentu bisa kembali modalnya yaitu karena biayanya terlalu gede atau apa. Jadi 10 tahun kemudian uangnya misalnya sisa 80 juta, ya kan? Dia juga nggak akan marah. Karena dia mengerti dia mengerti bahwasanya ya saya namanya juga membeli asuransi kesehatan gitu. Ada biaya yang seharusnya saya keluarin sehingga uang modal kalau dihitung modal saya mengalami kerugian gitu kan. Misalnya dari 120 juta jadi 80 juta. Bagi mereka itu bukan kerugian. Memang itulah nilai yang harus saya bayar. Oke, berarti balik lagi ke yang pertama tadi ya, product knowledge-nya kita harus jelasin dulu ya, sejelas mungkin kasih nasabah gitu ya. Product knowledge-nya kita tahu. Tapi kan ada agent yang tahu product knowledge, jelasinnya tetap beda. Iya benar. Karena dikejar omset mungkin ya. Karena merasa nasabah susah nih cari. Iya, takutnya kalau ngomong gitu nanti nasabahnya nggak mau jadi beli gitu ya. Kan? Tergantung. Jadi sekarang tergantung agent. Gimana sih kamu mau jangka panjang tapi agak susah di depan, tapi mulusnya di belakang, atau mulus sekarang susahnya di belakang gitu. Jadi hari ini 45 menit kita udah habis ya Pak Friendly ya. Udah. Jadi kita closing aja lah ya Pak Chan ya. Ada lagi gak Pak Chan? Tak terasa ya 45 menit ya. Gak terasa. Jadi kalau bisa saya simpulkan ya ke teman-teman, hari ini kita belajar handling objection. Jadi sekali lagi bukan gimana kita menghandle orang lain, itu harus diingat, ini paling penting, bukan gimana kita menghandle orang lain, tapi gimana sih kita menghandle diri sendiri dulu. Itu paling penting. Semua hal bisa dihandle kalau kitanya udah terhandle gitu. Maksudnya kalau kita udah bisa menghandle diri sendiri dengan bagus. Berarti artinya kita belajar yang namanya tenang, kita belajar yang namanya percaya diri. Percaya diri itu datang dari product knowledge yang kita tahu, pengetahuan yang kita tahu gitu kan. Nah dari semua ini kita udah baru prospeknya itu pasti akan beda nanti ceritanya. Dari prospek sering ketemu orang ya, kedua ya peka ketemu orang, sesering mungkin Anda ketemu, nanti dari sana saya yakin Anda akan belajar banyak. Ya, setelah itu, setelah belajar banyak, masuk ke tahap ketiga, saat menghandle objection itu, kita harus mikirin posisinya nasabah. Dengan kita mikirin posisi kita sebagai nasabah,
otomatis pemilihan kalimat kata itu akan lebih sopan. Oke, seni komunikasinya lebih bagus ya. Ya, karena kita memposisikan diri kita sebagai nasabah. Iya. Kalau kita memposisikan diri kita sebagai agent, kita akan brutal banget pasti. Benar. Kita pasti akan brutal gitu. Maksudnya kita kadang akan mengeluarkan kalimat atau kata-kata yang menyinggung dia, tapi kita nggak sadar. Iya, kita nggak sadar ya. Karena kita terlalu fokus jadi agent. Iya. Yang harusnya adalah kita fokus jadi dia, membayangkan kalau saya itu dia. Oke. Apa sih yang membuat saya harus beli asuransi? Dari sana saya mulai dapat nih, seperti yang contoh tadi properti itu kan, yang objection kedua kan lebih enak kan dengarnya, ya kan? Oh iya benar ya. Kalau saya beli asuransi sekarang kan, maka otomatis apa yang saya banggakan selama ini properti saya tidak akan terganggu gugat. Iya. Jadi saya datang justru menyelamatkan, Properti, bukan untuk membandingkan mana lebih hebat. Gitu. Otomatis ya. Closing tidaknya itu kita nggak usah peduliin, tapi setidaknya kita udah dapet poinnya gitu. Oke. Jadi thank you ya Pak Hasan, bagus banget ya sharingnya hari ini. Jadi yang kita belajar tuh ya penguasaan diri kita gitu ya, percaya diri, terus bagaimana kita menempatkan atau berpikir yang sama lah ya. Dengan calon nasabah. Iya, di posisi nasabah. Oke Pak Chan, thank you ya. Thank you Natali. Untuk siang ini teman-teman. Kita jumpa lagi. Jumpa lagi.